Hei, kamu yang lagi nonton. Kalau kamu fans sejati AC Milan, tapi belum subscribe, jangan-jangan fans rahasia tetangga sebelah nih. Jadi tekan tombol subscribe sekarang juga. Tenang, gratis kok, nggak semahal beli jersey Milan. Forza Milan! Kemenangan AC Milan atas Inter Milan di Derby della Madonnina bukan cuma soal 3 poin. Bagi para fans Rossoneri, itu seperti menemukan uang di saku celana yang udah lama. Bahagia, kaget, dan langsung bikin semangat hidup kembali. Dan ternyata, kemenangan itu juga bikin suasana di klub jadi lebih ceria. Bahkan legenda sekaligus penasihat senior Milan Zlatan Ibrahimovic ikut buka suara dalam wawancara dengan CBS Sports Golazo. Seperti biasa, kalau Zlatan sudah bicara, ya siap-siap saja. Ada bumbu percaya diri level dewa. Dalam wawancara itu, Zlatan sempat bercanda soal rivalitas Milan dengan Inter. Katanya di kota Milan ada 2 sisi biru dan sisi merah, kata Zlatan. Lalu dengan santainya dia menambahkan, kami adalah sisi fashion. Artinya jelas kalau Inter sibuk main bola, Milan jadi model catwalk. Zlatan juga bercerita tentang sosok yang dulu menginspirasinya, yaitu legenda Belanda, ya, Marco van Basten. Saat Zlatan bergabung dengan Ajax Amsterdam dulu, banyak orang langsung membandingkannya dengan Van Basten. Bayangkan saja, baru datang ke klub, belum sempat buka koper, sudah dibandingkan dengan legenda. Tekanannya pasti seperti disuruh presentasi di sekolah, padahal belum baca materinya. Van Basten sendiri adalah ikon besar Milan yang dulu menjadi bagian dari trio Belanda legendaris bersama Frank Rijkaard dan Ruud Gullit. Menurut Zlatan, karier Van Basten memang tidak terlalu panjang, tapi pengaruhnya di dunia sepak bola sangat besar. Selain nostalgia, Zlatan juga membahas proyek masa depan Milan, khususnya pengembangan pemain muda lewat program Milan Futuro. Di sepak bola Italia, katanya, semua orang terlalu fokus pada hasil. Pelatih ingin menang, fans ingin menang. Bahkan kadang kalau bisa, tukang parkir stadion juga ingin timnya menang. Akibatnya, pemain muda sering jadi korban. Kalau pelatih ingin menang, biasanya dia memilih pemain yang sudah siap, pemain muda yang punya potensi. Kadang harus mengorbankan perkembangannya. Jelas Zlatan. Karena itu Milan mencoba pendekatan berbeda. Kalau pemain muda belum siap di tim utama, mereka bisa bermain di Milan Futuro atau kembali ke tim muda. Primavera ibaratnya seperti tangga karier. Kadang naik 1 tingkat, kadang turun 1 tingkat. Tapi tujuannya tetap sama, berkembang sampai siap bermain di tim utama. Zlatan menggambarkannya dengan sederhana. Jika seorang pemain akhirnya sampai ke tim utama Milan, itu bukan karena keberuntungan, tapi karena dia benar-benar layak berada di sana. Jadi sekarang Milan tidak hanya mengejar kemenangan di lapangan, tetapi juga membangun masa depan klub. Dan kalau melihat cara Zlatan berbicara, satu hal yang pasti, kepercayaan dirinya masih sama seperti saat dia masih jadi striker. Bedanya sekarang, dia tidak mencetak gol lagi, tapi tetap mencetak headline. Bursa transfer memang belum resmi dibuka, tapi rumor sudah mulai berterbangan seperti nyamuk di malam hari. Dan kali ini, kabar datang dari AC Milan yang dikabarkan sedang mencari striker baru untuk musim 2026-2027. Pelatih Massimiliano Allegri disebut punya satu nama favorit untuk memperkuat lini depan Rossoneri. Bukan nama baru di Serie A, bukan juga striker misterius dari Liga Antah Berantah. Target utamanya adalah Moise Kean. Ya, striker yang saat ini bermain untuk Fiorentina, itu kabarnya masuk daftar belanja utama Milan. Informasi ini dilaporkan oleh media olahraga Italia terkenal La Gazzetta dello Sport. Kenapa Milan butuh striker baru? Karena musim ini ada fakta yang agak unik. 2 pencetak gol terbanyak Milan justru bukan striker tengah. Yang paling rajin mencetak gol malah pemain sayap, ada Rafael Leao dan Christian Pulisic, yang masing-masing sudah mencetak 10 gol di semua kompetisi. Artinya apa? Artinya striker Milan mungkin sedang sibuk membantu teman, tapi lupa mencetak gol sendiri. Allegri tentu ingin memperbaiki situasi ini. Menurut laporan Gazzetta, sang pelatih membutuhkan striker dengan 2 kombinasi penting. Pertama, kekuatan fisik. Kedua, kecepatan menyerang ruang. Bahasa sederhananya, striker yang bisa adu badan lawan bek besar
tapi juga lari cepat mengejar bola. Dan menurut Allegri, profil itu sangat cocok dengan Moyeskin. Selain itu, ada faktor lain yang membuat Allegri cukup yakin dengan pemain ini. Keduanya pernah bekerja sama di Juventus FC selama 3 musim. Jadi Allegri sudah tahu betul bagaimana karakter bermain Kean. Ibaratnya kalau di sepak bola itu seperti kerja kelompok. Daripada memilih teman yang belum dikenal, kadang lebih nyaman memilih teman yang sudah pernah satu tim sebelumnya. Masalahnya sekarang bukan kualitas pemain, tapi harga. Moyeskin saat ini memiliki klausul pelepasan sebesar 62 juta euro, atau kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 1 triliun rupiah. Ya, angka yang kalau dipakai beli bakso mungkin bisa untuk satu kecamatan, karena dalam dunia transfer, negosiasi itu hampir seperti tawar menawar di pasar. Penjual bilang 62 juta. Pembeli jawab, "Bang, gimana kalau 50 juta plus bonus janda?" Selain Kean, Milan juga menyiapkan beberapa opsi cadangan. Salah satu nama yang masuk radar adalah striker milik Borussia Dortmund, yaitu Serhou Guirassy. Penyerang asal Gini itu tampil cukup tajam di Bundesliga musim ini dengan 12 gol dari 24 pertandingan. Statistik yang cukup meyakinkan untuk seorang striker yang akan berusia 30 tahun. Karena itu, fokus utama Allegri tetap pada Moyeskin. Dengan pengalaman kerjasama sebelumnya, Allegri diyakini sudah tahu cara memaksimalkan potensi sang striker. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Milan benar-benar akan mengeluarkan dana besar untuk membawa Kean ke San Siro? Atau justru muncul kejutan lain di bursa transfer nanti? Persaingan gelar Serie A musim ini makin panas. Bahkan bisa dibilang lebih panas dari kopi yang baru diseduh pagi-pagi. Semua gara-gara satu pertandingan yang bikin fans deg-degan. Derby della Madonnina. Di laga penuh gengsi itu, AC Milan berhasil menaklukkan rival sekota mereka, Inter Milan. Hasilnya, klasemen. Klasemen langsung jadi drama baru. Sebelumnya banyak orang sudah mulai bilang, ya sudah, Inter saja yang juara. Tapi setelah derby itu, fans Milan langsung keluar dari persembunyian sambil bilang, sabar dulu bos. Sekarang selisih poin antara Milan dan Inter tinggal 7 poin saja. Milan ada di posisi kedua dengan 60 poin, sementara Inter masih memimpin dengan 67 poin setelah 28 pertandingan. Artinya apa? Masih ada 10 pertandingan lagi. Jadi, secara teori, Milan masih punya kesempatan. Walaupun ya, teorinya indah. Prakteknya biasanya bikin jantung fans naik turun seperti roller coaster di Dufan. Legenda Milan Arrigo Sacchi bahkan ikut buka suara. Menurutnya, Milan belum sepenuhnya keluar dari perburuan Scudetto. Sacchi bilang kira-kira begini, Milan masih punya kesempatan untuk kembali ke persaingan Scudetto dan bahkan memenangkannya. Optimisme ini juga muncul karena kemenangan derby tadi. Soalnya, kalau sudah menang lawan tetangga sendiri, efeknya itu bukan cuma 3 poin, tapi juga 100% percaya diri. Apalagi tim sekarang dilatih oleh Massimiliano Allegri, pelatih yang terkenal dengan gaya santai tapi kadang bikin fans stres karena taktiknya suka misterius, seperti sinetron plot twist. Menurut Sacchi, Milan punya struktur tim yang solid. Masalahnya cuma satu. Selisih 7 poin itu bukan selisih pulsa. Kalau dihitung secara sederhana, Milan harus hampir selalu menang. Sementara Inter yang sekarang ditangani Christian Cifu cukup menjaga konsistensi saja. Ibarat lomba lari. Inter sudah di depan, tinggal jangan kesandung batu. Sementara Milan harus sprint sambil berharap yang di depan tiba-tiba terpleset kulit pisang. Sacchi sendiri juga sadar tantangannya besar. Menurutnya, untuk mengejar 7 poin, Milan harus hampir menyapu bersih kemenangan. Sedangkan Inter kadang cuma perlu seri sekali saja. Sudah cukup bikin fans Milan tepuk jidat. Jadi kesimpulannya, perebutan Scudetto Serie A musim ini masih sangat terbuka. Milan punya harapan dan momentum. Inter punya keunggulan poin dan posisi nyaman. Tinggal kita lihat saja di 10 pertandingan terakhir nanti. Apakah Milan benar-benar bisa melakukan comeback dramatis? Atau justru Inter yang akhirnya bilang, maaf ya tetangga, piala ini tetap kami bawa pulang. Yang jelas, satu hal pasti, fans sepak bola netral senang. Karena drama Serie A belum tamat.